ضحكة وفقد موجع. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Ustadz Somad bisa jadi nanti SMS saya tadi, hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya masih bagus tadi. Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Nur masuk, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti, diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Tak takut saya. Paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan saudara. Dari imigran Yaman yang didatangkan Belanda dulu membela nasab palsu mereka yang sekarang sudah terbukti tidak tersambung ke Rasulullah, dan tes DNA juga mengkonfirmasikan hal itu. Ya, beberapa teman minta saya komentar, ya kalau saya gampang weh. Ustadz Abdul Somad itu sebenarnya nak pinter dulu ketika belum gaul sama Rizik Syihab, Bahar Sumed dan lain-lain itu, ya sebenarnya masih objektif lah. Sejak bergaul itu, apalagi sekarang udah dapat apem Baklawi. Itu jadi kayak kehilangan akal gitu. Ya dia kan nggak ngerti tentang apa ilmu nasab. Ya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, harusnya kan begitu. Ya tanya ahli nasab, tanya ahli DNA sebelum ngomong soal nasab gitu. Ya tapi kita doakan Ustadz Abdul Somad supaya dapat hidayah, supaya dia seperti yang diharapkan oleh leluhurnya, yaitu menjadi al-ulama warasatul anbiya, yang yang durunal ummah bingainir rahmah, bukan yang durunal ummah apa itu bingainil apem. I love you Ustadz Abdul Somad. Kembalilah ke siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin ya. Assalamualaikum. Alkisah. Saya punya tamu, subhanallah, beliau ini kasepuan, kebetulan masa mudanya nyantri di Kajen Pati. Tetapi sayang beliau ingin, pertama kedatangan beliau itu membawa berkah yang begitu luar biasa. Ketika saya izin apa yang beliau sampaikan untuk saya sebutkan sumbernya di ruang publik, beliau tidak bersedia. Ya udah, saya taat aturan saja karena ini bagian daripada etika. Pada prinsipnya beliau itu begini, menanyakan kepada saya kira manfaat untuk saya publikasi. Pertanyaannya begini, mengapa para Ba'alwi di Indonesia ini itu begitu kuat mengunggul-unggulkan nasab, mengglorifikasi para leluhurnya, dan itu enggak cukup setahun 2 tahun, hampir lebih 1 abad. Pertanyaan berikutnya, mengapa sikap jumawa memamerkan nasab, mengunggul-unggulkan leluhurnya, dan memamer-mamerkan buku nasab, itu kok nggak dilakukan di Yaman saja? Di Yaman tidak ada Ba'alwi yang mengunggul-unggulkan nasab itu, mamer-mamerkan nasab secara publik.
bahkan menjadikan nasab sebagai alat untuk menghegemoni masyarakat luas. Bahkan atas nama nasab melakukan dalam tanda kutip penjajahan melalui ilmu pengetahuan, bukan dalam konteks melalui persenjataan, sehingga penjajahannya ini dalam bentuk knowledge. Knowledge is power. Pengetahuan sebagai sebuah kekuatan untuk membentuk hegemoni, dan anehnya pengetahuan itu pengetahuan yang sederhana, yaitu nasab. Mengapa ini nggak dijadikan alat untuk menghegemoni masyarakat Yaman? Bahwa di Yaman itu ada dia sebagai cucu Nabi yang hidup di tengah masyarakat Yaman, yang notabene jauh lebih lama datangnya mereka di Yaman, atau bahkan sudah dikenal sebagai masyarakat Yaman, bila khusus masyarakat Hadramaut. Mengapa tidak diunggul-unggulkan di sana? Tidak dilebih-lebihkan nasab itu? Atau di Arab misalnya, atau ketika di Irak, Iran, mengapa nasab itu tidak diunggul-unggulkan, tidak dilebih-lebihkan? Bahkan informasinya, beberapa teman yang ada di Sudan, ada di Yaman, ada di Irak, dan di beberapa kawasan timur lainnya, itu nasab itu semacam untuk catatan silaturahim saja, catatan penghubung untuk menjalin silaturahim antar saudara sebenarnya. Dan itu kan jadi indah juga kalau itu dipraktekkan di Indonesia, bahwa catatan ba'alwi itu ya cukup untuk silaturahim antar keluarga saja. Nasab itu, catatan nasab itu untuk alat mengumpulkan keluarga. Kenapa nggak dilakukan seperti itu, biar tidak bikin rame di Indonesia ini? Bahkan kenasaban yang diintisabkan kepada Nabi dijadikan alat untuk mencari basis massa, ini kan jadi problem juga. Di Indonesia itu kesalahan fatal sebagian komunitas Ba'alwi itu menjadikan nasab untuk pembakar gerakan yang dipimpin oleh kaum Ba'alwi, sehingga muncul pembakar gerakan FPI misalnya, pembakar gerakan kisah-kisah sebelumnya yang melibatkan kaum Ba'alwi. Mengapa sih harus di Indonesia diunggul-unggulkan, dipamer-pamerkan? Atau karena melihat orang Indonesia itu mudah dibohongi? Oh, salah. Orang Indonesia itu orang-orang yang tidak mudah dibohongi. Tetapi memang sesuatu yang tidak penting itu tidak diperhatikan, tidak menjadi perhatian yang begitu serius. Nasab itu bagi masyarakat, apalagi masyarakat Jawa, nasab itu nggak begitu penting. Makanya orang Jawa itu namanya kan rata-rata pendek-pendek, nggak melibatkan nama orang tua. Nggak begitu penting bagi orang Jawa nasab itu. Maka ketika orang bicara nasab itu kayak diabaikan begitu saja. Nggak ada di masyarakat Jawa itu cemburu hanya karena orang menceritakan nasabnya, itu nggak ada. Karena nasab bagi orang Jawa itu malah malu menyebut-nyebut nasab di depan orang itu.
nyebut nama orang tuanya atau leluhurnya di depan orang itu, orang Jawa malu. Saya sampai detik ini lebih bangga sebagai orang Jawa, dan nyaman sebagai orang Jawa itu nyaman. Dah terkondisikan kejawaan saya itu dari para leluhur. Polanya ya pola yang memang tidak nyaman, diskursus nasab secara publik kayak model orang-orang Yaman itu, karena memang mindset saya itu mindset Jawa. Saya dilahirkan dari keturunan orang-orang Jawa, orang-orang kampung. Lah, sebenarnya kan menarik kalau Pak Alwi itu menjadikan nasab itu sebagai catatan untuk mengumpulkan silaturahim.